Oke Sobat Tiknas sekalian, jumpa lagi bersama saya Gary Firmansyah, masih di acara podcast kita Bicara TIK atau Batik. Kita masih akan membahas dalam tema besar yaitu kedaulatan digital nasional, dan topik hari ini adalah kendali digital dalam rangka menjaga kedaulatan di era cyber. Hadir bersama kita salah satu pakar di bidang teknologi dan keamanan digital. Beliau adalah Direktur Utama dari PT Sirka Dharma Persada, juga anggota tim pelaksana Dewan TIK Nasional. Nah, saya dapat CV-nya nih. Kalau lihat CV-nya panjang banget. Jabatan strategis di Indonesia dan juga di luar negeri. Salah satunya APNIK yang berbasis di Hong Kong dan Australia. Yaitu Ibu Sylvia Sumarlin, atau kami di Dewan TIK Nasional sering memanggil Mbak Evi. Apa kabar Mbak Evi? Baik, terima kasih. Jadwalnya luar biasa ya, padat ya. Enggak, untuk Wantiknas enggak lah. Ya, kami di Wantiknas saat ini sedang membahas terkait kedaulatan digital. Nah, barangkali Mbak Evi sendiri bisa meng-highlight sebetulnya kedaulatan digital itu seperti apa? Silakan Mbak Evi. Oke, kalau orang bicara kedaulatan digital, sebelumnya saya menyapa dulu juga. Iya, silakan. Menyapa dulu, terima kasih berada di acara Wantiknas ini, dan buat kami diberi kesempatan untuk sharing pengalaman. Jadi saya kemudian langsung menjawab ya untuk kedaulatan digital itu. Kedaulatan digital itu kalau menurut saya, dari pandangan saya, adalah bila kita melakukan kegiatan apapun juga, kita merasa aman karena kita mempunyai perlindungan hukum. Dan pemerintah sendiri, negara bisa menerapkan hukum untuk melindungi warganya yang melakukan kegiatan digital. Nah, kedaulatan digital itu juga berarti bahwa apapun yang negara lakukan bukan karena intervensi dari negara lain ataupun pengaruh luar. Nah, orang kemudian mengatakan, Vi, contoh gampangnya apa sih kalau kita melakukan kedaulatan digital untuk pribadi? Jadi kalau untuk pribadi, misalnya saya menggunakan email. Emailnya karena free, terus kita berbasis .com gitu. Nggak usah disebut apa ini, tapi abc.com. Nah ya. Kemudian email kita dihack, atau email kita mengalami masalah, atau email kita dipakai oleh orang lain untuk melakukan spam, biasa kan spam, phishing atau apa. Terus kemudian kita mau kemana? Gitu. Kita mau mengadu kemana? Of course, kemudian kita akan mengadu ke provider email itu. Tapi kalau provider email itu berada di luar wilayah Indonesia, apakah mereka mau membantu kita? Belum tentu. Karena kita nggak berbayar juga kok. Jadi kita nggak akan mendapat pelayanan dan perlindungan hukum. Tapi andai kata kita kemudian memilih bahwa email kita berbasis .id atau .id, maka kita tahu rujukannya kemana. Kita akan pergi ke Pandi sebagai pengelola nama domain, bahwa email kita diretas, email kita disalahgunakan. Di situ ada kepastian hukum. Karena apa? Karena kejadiannya di Indonesia, kita warga negara Indonesia, kita mempunyai nama domain pun Indonesia. Jadi negara wajib hadir. Nah itu di situ udah kelihatan bahwa kita berdaulat secara digital. Hal yang kedua adalah akses terhadap akses internet itu sendiri. Indonesia memang di program Palaparing sudah membangun banyak fiber optik, dan itu bagus banget. Kenyataannya daerah-daerah tertentu atau yang di luar, yang jauh terpencil, memang belum terjangkau gitu. Infrastruktur itu tidak murah. Padahal Undang-Undang Telekomunikasi itu menyatakan bahwa kalau jaringan tuh harusnya memang pengadanya bukan lagi pemerintah. Yang mengadakan itu adalah swasta. Tapi swasta melihat kalau tidak ada yang pakai di daerah itu, buat apa menyambungkan ke sana? Jadi tidak hadir juga. Nah, dalam ketidakhadiran ini pemerintah mengambil suatu kebijakan yang baru saja terjadi, adalah menghadirkan provider luar untuk memberikan akses internet melalui satelit tertentu, satelit LEO. Inisiatif itu bagus sekali. Jadi artinya ada konektivitas terhadap daerah-daerah yang tidak terjangkau. Dan daerah-daerah yang tidak terjangkau menjadi terjangkau ini mempunyai harapan untuk ekonominya tumbuh. Artinya hadirnya bank bisa ada di situ karena perlu menggunakan akses atau konektivitas. Hadirnya pendidikan karena edukasi menjadi terjangkau.
Pertanyaannya adalah sampai kapan kita memberikan privilege gitu buat provider asing ini untuk berada di Indonesia. Kedaulatan digital mengatakan seharusnya orang Indonesia harus mampu menjadi negara yang independen juga. Jadi poinnya saya adalah kita berikanlah kesempatan di mana itu belum terjangkau, tapi berikanlah waktunya, batasan waktunya. Misalnya diberikan hanya bisa 5 tahun gitu, 5 tahun. Kemudian dalam 5 tahun ini pemerintah punya program kerja apa untuk mempercepat gitu akses terhadap daerah itu. Misalnya membangkitkan kembali atau meneruskan lah cita-cita untuk pembuatan satelit LEO gitu, Layar 8, dan terbukti Indonesia pernah meluncurkan dan bisa melakukan itu. Nah, didoronglah atau komitmen dari pemerintah bahwa pembiayaannya terhadap riset dan pembangunan satelit mungkin dibutuhkan 5 tahun, mungkin bisa 7 tahun, 8 tahun, tapi jelas itu ada time frame, ada waktu, sehingga pada saat waktu itu selesai kita bisa kemudian menjadi penyelenggara di negara kita sendiri. Karena kalau tidak selamanya ya namanya penyelenggara asing akan memberikan sesuatu tanpa minta imbalan sesuatu, tidak mungkin gitu. Akhirnya menjadikan kita menjadi tergantung atau kita membuat ketergantungan terhadap diri kita sendiri. Contoh lain kita bicara tentang slot di Indonesia, slot satelit. Dulu tahun 70-an bahkan sampai 80-an jumlah slot satelit Indonesia itu bisa hampir 50 slot. Slot di atas kita. Slot di atas kita, satelit di atas kita. Sekarang Indonesia mungkin cuma tinggal berapa? 8, 11 slot. Itu kita tanya Kominfo mungkin kalau nggak salah 8 atau 11 deh ya. Kurang lebih seperti itu. Lalu di atas kita ini di ruang angkasa kita tuh siapa yang kemudian sebenarnya siapa dari 50 itu gitu ya. Terus terbayang tidak, terpikir tidak bahwa Indonesia itu sebuah negara yang betul-betul spesial gitu, spesial gini. Jadi di ekuator itu jumlah negara yang berada persis di titik ekuator itu nggak banyak, hanya 12 negara. Terus Indonesia adalah negara yang terpanjang di ekuator. Di ekuatornya terpanjang. Kita bayangkan nih, kita berandai-andai gitu. Kalau di Indonesia itu memiliki mobile satelit, itu LEO, dia bukan yang tinggi banget ya di LEO itu. Untuk penginderaan, untuk foto geografi, foto geospasial gitu ya, melakukan hal seperti itu. Kebayang nggak? Dari ujung ke ujung tuh butuh berapa satelit, karena satu satelit lewat tuh dia hanya mampu berada 4 jam di satu wilayah, 4 jam. Jadi kan dibutuhkan 6 satelit untuk 24 jam mengcover Indonesia sebagai negara yang terpanjang. Nah, satelit-satelit yang dia menjelajah ekuator itu, karena dia berputar mobile satelit kan berputar. Pada saat dia nggak ada di Indonesia, itu bisa digunakan apa oleh negara-negara lain yang berada di sekitar ekuator ataupun di atas ekuator, di bawah ekuator, untuk sewa untuk penginderaan. Sewa untuk penginderaan, macam-macam lah kegunaannya gitu. Nah, kita nggak rugi karena kita punya 6 untuk cover 24. Dan kita tuh istimewa. Kebayang gak kalau ada negara yang kecil, misalnya negara Meksiko di ekuator gitu. Dia sebenarnya cuma butuh 1 satelit gitu ya, atau 2 satelit aja gitu. Jadi dari 2 satelit itu menjelajah lagi kembali lagi tuh lama banget. Jadi buat dia nggak ada untungnya gitu mempunyai satelit sendiri, karena dia waktu yang terbuang itu 24 dikurangi 8 jam misalnya, 18 jam terbuang gitu, nggak kepakainya tuh banyak. Kalau kita 24 jam akan terpakai terus gitu. Jadi sebenarnya kita bisa menjadi negara yang benar-benar berdaulat, dan bukannya berdaulat aja, memberikan manfaat bagi negara-negara lain. Karena apa? Karena satelit kita akan terpakai. Nah sekarang kita bicara lagi, kalau LEO tuh nggak perlu pakai slot gitu. Sekarang belum ada aturannya. Tapi gimana kalau suatu hari ITU mengatur itu? Kita kehilangan kesempatan, padahal kita adalah negara yang terbesar di ekuator yang memiliki kemampuan dan kapasitas serta kesempatan. Nah sekarang kesempatan itu kemana? Nggak ada. Artinya gini, karena kita belum ada aturan, betul, kita belum tertarik barangkali gitu ya. Mungkin juga. Barangkali ya. Ya kita berandai-andai gitu. Dari pengalaman Mbak Evi sendiri, sebetulnya sumber daya manusia ataupun kemampuan kita mampu nggak sih untuk itu?
Nah, pertanyaannya lucu. Kita nanyakan dulu, kamu mampu nggak? Jangan nanyanya jadi seperti itu. Kita berikan dulu kesempatan dia. Kita sediakan kesempatannya. Cari orang untuk mengerjakannya. Kadang-kadang kan kita nggak tahu kita mampu atau enggak. Jadi contohnya gini. Saya mau bikin sekolah masak. Ada orang yang mampu nggak masak? Ya nggak akan tahu jawabannya. Kalau sekolahnya sudah ada, kita kemudian kita merekrut orang, kita baru tahu ada orang yang mampu dan tidak mampu gitu. Dan jadi, itu peran pemerintah di situ. Nah itu peran pemerintah menghadirkan suatu kesempatan, menghadirkan suatu kesempatan, dan juga bukan itu aja, pemerintah juga yang mempunyai blueprint terhadap Indonesia akan menjadi penghasil teknologi yang mana, penghasil karya yang mana. Penghasil tenaga kerja yang seperti apa. Ada negara tertentu, kita bicara Thailand, dia udah fokus, pokoknya hal yang mengenai buah-buahan, bunga gitu. Thailand akan menjadi rajanya gitu. Maksudnya mereka menjadi sangat-sangat fokus di situ dan terbukti berhasil. Filipina mendidik sebanyak mungkin perawat yang akhirnya diekspor ke Singapura, ke Taiwan, ke Australia. Kalau kemana-mana mesti ketemu orang Filipina yang jadi perawat banyak gitu. Nah sekarang Indonesia mau fokus di mana? Itu pemerintah yang harus menetapkan roadmap itu. Kalau menurut saya iya. Karena kalau kita tanya skills Indonesia tuh banyak banget. Kamu mampu di mana? Ya belum ketahuan gitu. Jadi kalau itu udah diberikan, ini loh kita menetapkan Indonesia harus mampu membuat teknologi hulu ke hilir atau hilirnya aja atau hulunya aja. Nah kemudian komitmen ada pendanaan di situ, komitmen kemudian membangun fasilitas-fasilitas untuk kita bisa menjadi ahli di situ. Baru kemudian kita baru bisa mencetak. Mencetak tuh nggak bisa setahun 2 tahun kan. Mencetak tuh baru 5 tahun 10 tahun, 5 tahun juga terlalu cepat. Dan jangan salah nih, aku mau bicara teknologi ini gini. Jadi kita bicara teknologi itu revolusi industri 1 sampai 5. Sekarang orang bilang 5.0. Revolusi 1 tahun 1800 sekian. Ke revolusi kedua itu makan waktu 120 tahun. Jadi jarak revolusi 1 di mana orang manual, kemudian pindah menjadi mesin uap, kemudian mesin batu bara gitu. Dan industri pertama itu menggunakan 2 tenaga itu panjangnya 120 tahun. Artinya apa? Artinya bahwa orang tuh bekerja di satu skill, satu keahlian, bisa turun-temurun 3 generasi. Dengan 120 tahun tadi. Karena 120 tahun bergantiannya itu. Jadi kan kita sering dulu sekali kakek kita generasi dulu bilang, orang tuanya kerja di misalnya di pertanian gitu 3 generasi. Sangat-sangat mungkin. Kita bicara wine industry, sangat-sangat mungkin. 120 tahun teknologinya gak berubah kan. Nah sekarang dari 2 ke 3 itu makan waktu 70 tahun. 2 generasi berarti. Jadi kita bilang, ya bapak kita dulu kerja situ, mungkin dia kerja. Kita nggak ngomong lagi kakek kita gitu. Kita ngomong itu. Jadi ada stabilitas kan. Nah, generasi jadi 1 ke 2, 2 ke 3, terus kemudian tadi 70 tahun. Kemudian turun lagi menjadi 20 tahun. 3 ke 4 itu 20 tahun. Waktu dia menjadi 20 tahun itu kita seringkali bicara, dulu bapak kita dokter, anaknya insinyur gitu ya kan. Jadi kenapa? Karena mulainya masuknya komputer. Dengan adanya masuk komputer, semua menjadi lebih cepat, lebih efisien. Ada assembly line, ada kemudian mulai pakai paralel, pekerjaan paralel kayak bikin mobil nih, contoh nih. Suatu hari Henry Ford itu yang milik mobil Ford itu Ford Amerika. Dia waktu itu masuk pas mulainya otomatisasi gitu. Dia lihat ada masuk ke penjagalan hewan. Ada satu hewan dikeroyok sama 5 tukang jagal. Yang satu ngambil lehernya, satu ngambil ekornya, terus mereka masak bareng. Jadilah berapa jenis masakan. Terus dia mikir gini, kalau tempat mobil saya, pabrik mobil saya juga dikerjakan dengan orang yang punya skill macam-macam. Pada saat yang bersama, waktunya kan menjadi lebih pendek. Jadi satu mobil yang lebih cepat gitu. Nah, dengan adanya kemudian masuknya kemudian menjadi mobil industri yang besar lah Ford. Nah, berikutnya juga dengan adanya komputerisasi segala macam. Itu hal yang tidak perlu dikerjakan manusia, dikerjakan mesin kan. Misalnya kita dipaksa daripada dikerja 24 jam QC, quality control, lihat itu susah untuk melihat barang yang defect, udah mesin melakukan gitu. Jadi gak perlu lagi ada manusia ada di situ. Nah, pertanyaannya lah, tadi kan saya bilang terakhir tuh 30 tahun.
20 tahun sebenarnya, sorry 20 tahun. Sampai itu 2000 sampai 2020. 2000 sampai 2020 disebut revolusi industri keempat. Cuma 20 tahun. Sekarang kita tahun 2024 nih. Iya. Berarti 4 menuju 5. Kita nggak tahu umurnya revolusi itu berapa. Karena yang sebelumnya 20 tahun, bisa-bisa cuma 5 tahun, bisa-bisa cuma 10 tahun. Artinya apa? Persiapan sumber daya manusia enggak lagi bilang, oh nanti kita kerja di satu ini jadi satu generasi. Belum tentu. Kita sekolah misalnya 4 tahun, baru ada 4 tahun ada revolusi berikutnya karena ada artificial intelligence, augmented reality, robotisasi. Nah loh, jadi semakin harus cepat semakin kita persiapkan kapabilitas itu. Nah itu menjadi tugas pemerintah menetapkan blueprint kita kemana. Ini udah fokus di arah situ gitu. Nah iya, karena waktunya gak panjang lagi. Kita gak bisa enak-enak bilang, waduh peraturan di DPR undang-undang ITE berapa belas tahun. Lama banget itu. 11 tahun ada kali ya kalau nggak salah, 10 tahun 11 tahun baru terjadi. Gak bisa. Ini disrupsi teknologi begitu cepat. Belum juga undang-undang jadi terjadi disrupsi itu dan yang kemarin ini 2000 sampai 2020 itu cuma 20 tahun loh. Nah ini sekarang kita udah di 2024. Kita udah siap-siap nih terhadap disrupsi teknologi berikutnya. Nah terkait dengan teknologi tadi, kan pemerintah misalnya menetapkan sebuah kebijakan supaya kita bisa berdaulat. Dari pengalaman Mbak Evi sendiri sebetulnya ada nggak contoh-contoh ya buat pendengar nanti ya. Jadi kami mampu loh sebetulnya atau Indonesia mampu loh untuk membuat ini. Karena kan barangkali persepsi itu selalu produk dari luar dan segala macam. Nah dari pengalaman sendiri ada nggak sih gitu kan yang ingin ditunjukkan bahwa Indonesia mampu gitu. Gimana betul. tadi? Jadi gini. Jadi saya sebagai juri di APICTA, Asia Pacific ICT Alliance Award. Jadi organisasi ini setiap tahun mengadakan lomba. Lomba itu lomba-lomba teknologi terbarukan gitu ya. Lomba-lomba yang dari tingkat sekolah SMP sampai ke tingkat profesional. Jadi SMP, SMA, akademik, terus profesional yang baru, startup gitu sampai yang riset kelas yang sudah senior. Nah, setiap tahun tuh dilombakan. Dari APICTA berdiri nggak tahu berapa puluh tahun nih, udah ya 20 tahun mungkin ada ya APICTA ya. Ya mungkin ada. Dari APICTA berdiri sampai hari ini. Itu setiap tahun Indonesia pasti menghasilkan juara dalam arti kategori merit. Oke. Pasti ada. Nah, yang untuk juara tingkat satunya gitu, Indonesia paling tidak sudah 7 kali, kalau aku nggak salah 7 kali merebut juara 1 gitu. Nah, artinya yang juara 7 kali ini, saya ambil salah satu contoh dari teman saya juga yang dia juara 1 waktu itu barengan dengan saya. Kebetulan saya juga juara satunya di saat yang bersamaan untuk kategori riset di bidang chipset, pembuatan chipset. Tapi kita bicara tentang orang lain lah lebih baik ya. Jadi teman saya ini dia membuat suatu software di tahun 2000, jadi 2008. Dia membuat suatu software di 2008. Software itu adalah manajemen bandara. Dia manajemen bandara. Di Indonesia itu begitu dia jadi juara, dia nggak, kita pikir gitu, waduh mungkin nanti suatu hari akan dipakai Angkasa Pura gitu, atau paling nggak dipakai Garuda gitu untuk manajemen. Jadi teman saya ini nggak dipakai, maksudnya dia, kenyataan dia jadi juara, dan pada saat dia jadi juara itu pula malah yang memberikan juaranya kebetulan. Perlombanya diadakan di Indonesia, biasanya perlombaan di negara-negara lain. Indonesia waktu itu Wapres pula yang memberikan, wakil presiden kita memberikan penghargaan itu. Harapannya kan dia kemudian dipakai, tidak dipakai. Nah teman saya ini kemudian dia akhirnya dipakai untuk menjadi konsultan terhadap bandara, kalau nggak salah bandara di Doha atau di Dubai. Dan dia hidup di sana sampai sekarang di 2008 kali, sampai sekarang kali dia masih ada di sana memperbesar manajemen bandara di tempat di negara lain. Jadi itu adalah salah satu contoh bahwa keberpihakan itu nggak ada, malah Indonesia mengambil konsultan asing gitu untuk memanage bandaranya kita sendiri. Padahal orang lain ada yang sempat menilai bahwa oh ini bisa dipakai sama. Jadi kalau saya bicara dengan pengalaman diri saya, malah kebetulan hasil karya kita dipakainya di luar, nggak dipakai di Indonesia.
Karena memang walaupun ini adalah berupa produk dari riset, jadi hasil produknya juga masih bentuk riset, pengembangannya selalu akhirnya dipakai di luar negeri yang memakai hasil karya dari kita. Artinya kita sebetulnya sangat mampu untuk melakukan itu. Karena gini, dalam hal kedaulatan, begitu kita memang berdaulat, artinya kan produk kita bisa dimanfaatkan dan kita bisa mengontrol produk itu gitu ya. Nah, kalau dalam tadi kan misalnya terkait chipset sendiri, walaupun dibikin di luar, tapi apa yang core-nya yang kita bikin? Bisa cerita nggak Mbak Evi? Kalau chip misalnya gitu. Kalau chip ya. Jadi kita tuh bikin chipset, gitu mendevelop chipset yang secured untuk produk-produk telekomunikasi dan IoT, Internet of Things. Jadi produk itu chipset itu dipakai untuk hal kehidupan sehari-hari, misalnya untuk remote TV, untuk mesin absensi, untuk handphone gitu, NFC-nya handphone, untuk membaca reader dari suatu aplikasi gitu, sensor segala macam, termasuk listrik, meteran listrik. Jadi itu kita buat untuk itu. Nah, memang hasilnya dipakainya oleh orang lain kemudian di luar yang dikembangkan kembali, jadi kerjasama dengan pemerintah misalnya di Malaysia, kemudian mengembangkan merefine kembali chipset kita untuk menjadi lebih baik. Karena mereka di pemerintah mereka, baik Malaysia, Jepang, kita kerjasama di situ, Singapura, mereka punya dana berkomitmen untuk membuat karya ini masuk ke produksi dan menjadi barang terpakai gitu. Nah, sedangkan di Indonesia tuh nggak ada. Padahal kalau kita pergi ke bank, kita misalnya pergi ke bank, kita mau mengembangkan, bank nggak kasih kepercayaan. Bank masih mikir, ini kapan returnnya, nggak kapan returnnya, ini tidak visible, ini belum pernah didengar gitu. Nah, kalau di luar negeri itu kita dibantu oleh pemerintah, diberikan pinjaman gitu. Kalau misalnya produknya nanti gagal, bagaimana pengembaliannya, tapi ada jalan keluar untuk bisa menghasilkan chipset itu menjadi suatu produk gitu. Nah, aku bukannya mensyukuri ya, tapi kejadian COVID-19 ini menjadi suatu berkah. Jadi pada saat COVID-19 itu kemudian keluar terjadi, pabrik-pabrik tidak lagi mengembangkan produk-produk IoT, waktu saat itu tutup gitu. Ada kesempatan kemudian kebutuhan ventilator waktu itu. Waktu itu kebutuhan ventilator, tapi ventilator yang dibuat tadinya banyak kan manual karena mendesak banget. Nah, saat itu kita udah siap dengan adanya teknologi yang dari chipset itu kemudian dikonversikan menjadi satu ventilator yang digital ventilator. Akhirnya dipakai di beberapa rumah sakit. Dan itu terjadi, itu juga dananya pembelian dari pemerintah itu terjadi karena waktu itu keadaan mendesak. Luar negeri juga nggak bisa mensuplai ventilator dalam keadaan cepat karena seluruh dunia lagi butuh gitu. Kemudian barulah teknologi kita baru dibutuhkan di saat itu, dan sekarang ventilator itu mulai dipakai. Tapi ada suatu keadaan yang memang akhirnya negara kemudian memaksa untuk mengakui ternyata emang harus dipakai. Tapi sebelum ada kejadian mendesak, prinsipnya adalah lebih baik membeli kok dari luar, lebih murah. Produk-produk ini lebih murah dari luar. Indonesia kapan tuh? Wah, kalau kita kasih dia preferensi atau kita tetapkan dari TKDN, kebanyakan jadi manja nih orang Indonesia. Nah, itu pernah disampaikan oleh satu orang di kementerian itu bilang nggak ada gunanya gitu. TKDN mah itu cuma bohong-bohongan aja deh. Tetap aja kita beli bandel lebih murah, lebih cepat, lebih implementasinya bla bla bla. Nah, itu mindset pikiran itu yang sekarang terjadi karena mereka pikir dalam 5 tahun ini kan aku harus ada prestasi. Kalau aku mau menunggu ini menunggu itu nggak bisa. Nah, jadi di situ ditunjukkan bahwa pertama kita mampu, kedua itu tadi chipset kan. Sebetulnya chipset itu kan otaknya yang kita buat ya, walaupun produknya dari luar ya, artinya kita memang sangat berdaulat terhadap isi chipsetnya itu gitu ya. Betul. Dan kalau itu kita bicara security itu baru di situ. Jadi kalau barang-barang yang kita pakai kalau kita udah dari luar kita nggak tahu kok isinya itu apa. Artinya perangkat yang ada kalau kita gunakan dan kita tidak tahu
isinya. Iya. Artinya kita tidak berdaulat gitu ya. Nah, ya, nah betul ini ya? di contoh Itu nih, gimana ini tuh? contoh nih, ini lucu nih. Jadi surveinya Abji nih, penetrasi Indonesia hampir mencapai 80%, jadi Oke. 70 sekian gitu. Oh, Indonesia udah pada ini. Terus orang Indonesia kalau ditanya soal cyber security, 90% itu mengatakan perlu adanya pengamanan untuk di Oke. cyber. 90%. 90% Oh, semua 90% mengatakan perlu ada pengamanan. Nah, tapi lucunya nih, aku nggak ingat persisnya berapa persen. Orang mengatakan hampir kalau nggak salah 60% ya. Orang mengatakan, iya tapi saya nggak mengalami gangguan internet tuh. Saya nggak merasa diretas. Saya nggak merasa di apa-apa, nyaman-nyaman aja. Pada mereka apa yang terjadi di dalam diri mereka nggak sadar. Bahwa sebenarnya data mereka udah diambil, tapi karena mereka nggak merasa kecurian, datanya tetap masih bisa dilihat diri sendiri. Dia dalam pikirannya, oh data aku aman. Dia nggak mikir bahwa data saya udah tercopy di tempat lain. Nah, bisa cerita nggak buat audiens gitu ya? Jadi kalau di digital itu kehilangan belum tentu barangnya hilang gitu ya? Iya benar. Itu benar banget. Masih ada, Iya itu masih benar. aman gitu ya? Oh iya. Nah, bisa nggak memberikan contoh ke audiens bahwa kalau data terreplikasi bisa dimanfaatkan tidak benar dan segala macam, Mbak Evi gimana tuh? Oh iya, ini contoh paling gampang gini deh gitu ya, yang menyangkut banyak orang. Kita tuh sering kali kita kan punya rekening bank. Nah, punya rekening bank, terus kemudian punya dana, walaupun misalnya dana mau kecil mau besar. Terus kita punya kartu kredit gitu. Contoh kartu kredit aja. Kalau kartu kredit itu di dalamnya ada biaya tertentu segala macam. Nilainya cuma 500 rupiah, 1000. Kita nggak pernah pertanyakan kan? Oke, iya. Kita diemin aja. Padahal gitu, nilai 1000 yang muncul misalnya di tagihan itu belum tentu juga 1000 itu jatuhnya ke bank gitu. Karena pada kenyataan ada orang lain yang ikut mencuri 1000 itu gitu kan, dari bukan dari 1000 mungkin dicurinya 500 rupiah gitu. Itu kita kalau bicara itu kalau terjadi di bank kita, ini aku bilang dalam kata kalau terjadi di tabungan kita pun kita nggak kok, si banknya juga merasa kita yang mentransfer uang, kita melihatnya karena tagihannya cuma 1000 rupiah kita mentransfer ke mana kita nggak telusuri. Padahal gara-gara data kita udah hilang, nomor rekening kita udah keambil segala macam, kita tiap bulan dicuri 1000 rupiah. Nah kalau dalam satu hari kan transaksi bank tuh ratusan juta transaksi. Kalau 1 juta transaksi ngambil 1000 aja, sudah terjadilah 1 miliar satu hari. Iya. Tapi kita nggak merasa kehilangan dan kita nyaman-nyaman aja gitu. Itu karena kenapa itu bisa terjadi gitu ya. Salah satunya nih contohnya. Salah satu itu perilaku kita sendiri, di mana kita melakukan m-banking di nomor HP kita. Nih nomor HP nih sampai saat ini sebelum ada teknologi benar-benar secure gitu ya. Biasanya orang melakukan nomor telepon kita yang kita pakai untuk m-banking itu sama dengan nomor telepon yang kita pakai untuk media sosial. Jadi kalau kita punya WhatsApp, di nomor handphone kita ya nomor WhatsApp kita. Tapi nomor itu juga nomor m-banking kita. Gitu. Nah, peretasan itu bisa aja terjadi gitu dari satu sosial media. Tadi aku ngomong misalnya sosial media ABC gitu yang platformnya kita ambil. Dari platform sosial media ABC itu akhirnya bisa mengambil segala data yang ada di device kita, di handphone kita itu. Karena berdasarkan nomor yang selalu sama gitu. Jadi kalau tanya, orang suka tanya, Vi, nomor kamu yang benar yang mana sih? Oh ada 2. Kalau yang nomornya untuk dipakai sosial media gitu, untuk text messaging segala macam, nomornya berbeda sama nomor utamaku yang ada m-bankingnya, ada aku simpan nomor e-walletku, di mana ada nomor KTP, nomor identitas. Dan sekarang ini pengelola nama domain akan meluncurkan satu fitur khusus namanya i.id. Jadi EID gitu. Di mana EID itu akan menjadi pusat atau rujukan seluruh data penting kita. Jadi data NIK ada di situ, kemudian data paspor di situ, segala data kesehatan, dan itu akan ada di .id gitu. Nah, kebayang nggak kalau .id-nya digabungin di satu device yang ada platform media sosialnya. Yang kita lupa misalnya kayak undangan.apk-nya keklik, habis lah gitu. Iya betul. Sederhananya betul. Gitu ya. Jadi makanya kalau mau aman emang susah sih. Jadi
ini kayak menganjurkan harus punya 2 SIM card. Tapi kalau memang mau bermedia sosial yang aman, media sosial yang aman, ya lakukanlah pengamanan terhadap diri sendiri. Kalau mau itu jangan digabung sama hal-hal yang memang kita harus memprotek data kita sendiri. Tapi itu memang terjadi ya. Jadi ada orang yang memang ngambil yang tadi kan kecil-kecil dan kita tidak berasa. Itu memang faktanya demikian ya. Itu terjadi. Sangat terjadi. Karena saya kan bidangnya kebetulan adalah digital forensic investigator. Nah, walaupun sekarang nggak terjun ke lapangan lagi dalam melakukan itu, tapi di awal-awal waktu baru jadi investigator tuh banyak orang yang datang atau mengeluh bahwa hal ini terjadi gitu di mereka. Bahkan nih satu hal yang kita bisa sebut nih. Dulu nih, ini kita kalau bicara nanti kita mesti konfirmasi ke BNPT nih ya. Soalnya beliau-beliau yang di BNPT yang menangani hal ini. Tapi saya akan bicara tentang satu kejadian bahwa dulu tuh kalau teroris ya, kita perhatiin kalau kita baca media, teroris itu kalau mau melakukan ada aksi besar, ada aksi pemboman, aksi apa gitu, mau di Indonesia maupun di luar negeri gitu. Dulunya, itu apa yang terjadi? Di sekitar akan ada aksi itu terjadi perampokan, besar-besar perampokan, toko emas, ATM-nya jebol, mesin ATM itu. Kemudian tiba-tiba nggak lama, berapa bulan kemudian terjadilah satu aksi karena kegiatan terorisme ini didanai dari dana yang perampokan dan itu segala macam. Sekarang kan berbeda. Tidak ada perampokan di daerah tertentu, tidak ada kayak mesin ATM dijebol dan segala macam. Tapi tiba-tiba misalnya ada aksi yang terjadi, misalnya aksi pemboman lah atau aksi apalah, aksi pengancaman lah segala macam. Dari mana mereka didanai gitu. Jadi salah satu teorinya adalah dari dana itu tadi. Yang Rp1.000 per hari. Karena uang kita besar, Rp1.000 nggak kelihatan. Gitu kan. Nggak kelihatan. Tapi kalau uang kita besar, hilangnya besar baru baru terasa. Jadi mereka akan ngambil kecil-kecil tapi udah sekian banyak orang. Dan cara ngambilnya pun kalau butuh aja. Kalau orang melakukannya itu berkala, dia akan ketahuan. Tapi kalau dia pas lagi butuh aja dia lakukan, habis itu dia tutup lagi. Nah, gimana caranya memberitahu orang bahwa itu terjadi, atau dengan podcast ini kali ya? Iya. Ya jadi memang kalau buat aku sih udah menjadi kebiasaan gitu, kalau ada rekening itu aku selalu periksa. Dia aku punya kebiasaan, tapi dari sebelum cyber ini pun kebetulan kan bidangku juga keuangan gitu, dan aku dibesarkan di lingkungan yang selalu ngurusin data-data, berurusan sama keuangan sendiri lah. Nah, kalau ada transfer yang aku tahu tuh bukan bank charge gitu, tapi tiba-tiba ada Rp1.000, tulisannya bisa mirip-mirip gitu, aku udah pasti curigai. Jadi seringkali tuh emang bikin sebel juga. Seringkali aku tutup rekening, buka rekening baru gitu, hanya karena ada kekhawatiran gitu. Jadi kita memang perlu waspada terhadap hal yang segitu. Dan itu makin sering terjadi kejadian itu setelah dunia digital itu memudahkan orang untuk melakukan itu. Iya, sebelumnya kan susah banget. Orang betul-betul harus kenal kita. Nah, itu tadi kita satu ya. Yang kedua nih yang harus kita perhatikan, sadar tidak sadar gitu. Karena saya kebetulan di bidang chipset juga nih. Tahu nggak kalau kita tuh pergi ke ke airport, ke lapangan terbang gitu. Seringkali nih bapak-bapak nih terutama, kan sering sekali naruh dompet tuh. Taruh dompet di samping, taruh dompet di depan saku gitu, di jas. Biar mudah. Iya, biar mudah. Tapi kalau dompetnya tidak RFID proof gitu, itu bisa di-scan dalam jarak yang sangat dekat. Jadi data-datanya pun keambil. Saya punya kartu KTP dan kartu kredit misalnya seperti itu. Disimpan di sini. Terus aku lewat. Mbak Evi lewat. Lewat yang dengan intensi untuk ngambil data ya. Bisa keambil datanya. Bisa. Terreplikasi, artinya kartu yang sama bisa direplikasi sama si orang itu. Data di dalam kartu itu pun gitu. Karena apa? Karena kartu-kartu yang sekarang, tapi kalau KTP kita belum bisa. Kartu sekarang yang punya tanda WiFi itu loh. Oh iya. Kan ada tanda begitu. RFID yang itu ya. Nah itu dia akan selalu memancarkan informasi. Jadi
Aku nggak ngapa-ngapain kok ya rasanya. Aku nggak gini nggak gitu kok bisa ya? Kok bisa terjadi ya? Nah, barusan lewat nggak sadar mungkin bahwa dia lagi jadi target untuk di scan datanya, dan itu bisa terjadi. Makanya sekarang saya kalau naruh kartu-kartu yang kartu kredit atau ATM yang ada tanda-tanda gitu, atau pun paspor kita yang elektronik paspor, taruhnya langsung di dompet yang RFID proven gitu. Jadi kesadaran masyarakat terhadap teknologi yang sebelumnya membantu, padahal di situ tuh ada celah. Iya betul. Digunakan orang untuk mengambil data pribadi tadi ya. Betul. Jadi karena memang data pribadi ini di dalam kedaulatan digital menjadi concern utama gitu betul, ya. Betul. Gitu ya. Dan kebocoran data pribadi itu seringkali karena kelalaian kita sendiri, itu tadi. Kelalaian atau ketidaktahuan kita ya. Kelalaian itu saat ini ketidaktahuan. Iya betul. Mudah-mudahan setelah podcast ini semua melakukan hal yang baik gitu ya. Jadi. Dan hal yang kedua terjadi juga kadang-kadang di tempat saya sih, kalau kita beli barang baru, perangkat baru, di suatu perusahaan, kita hampir jarang kok ganti password perangkatnya 111111. Atau yang di belakangnya ditulis admin misalnya admin, gitu ya. Oh iya itu nggak pernah ganti. Karena apa? Karena mikir aku kan kerja sini nggak lama, untuk memudahkan orang admin yang berikutnya. Jadi yang seperti itu, dan itu yang dipakai oleh orang-orang untuk bisa masuk ke institusi-institusi tertentu. Ini lucu nih. Itu lucunya gini. Presiden waktu hari Senin kalau nggak salah meluncurkan inisiatif INA Digital. Iya betul. INA Digital. Aku tuh ketawa banget karena beliau tuh bicara begini, di mana itu fakta. Percaya tidak ada satu kementerian mempunyai 5.000 aplikasi. Terus udah kita bilang gini, total aplikasi di pemerintahan 27.000. Terus aku langsung terbayang gini, 5.000 aplikasi 27.000. Kita kalau kita mau jadi target nih, kalau kita jadi penjahat nih ceritanya, gampang banget. Karena kita tahu proses pemerintah kalau beli perangkat, itu yang namanya passwordnya nggak akan pernah diganti. Sering sekali kan dapat panggilan, ini bocor ini nggak tahu ya asal usulnya karena perangkatnya passwordnya sama, yaitu admin 1 2 3 4 5 6 7 8 gitu, 0 gitu. Itu kan hal yang gampang banget. Nah aplikasinya begitu banyak, jadi bisa dimengerti gitu oleh seorang pelaku digital bahwa males ganti password, karena nanti aplikasinya baru lagi, ada aplikasi baru lagi, ada perangkat baru lagi. Bahkan beliau mengatakan ada satu kementerian, satu kementerian yang 5.000 itu. Terus beliau menyebut Kementerian Kesehatan 400 aplikasi, ya ampun. Nah itu yang melindungi siapa? Kita merasa kita mau nyalain pemerintah, iya data kita bocor karena pemerintah. Tapi itu lebih bukan, jadi sebenarnya pemerintah tuh kena tulahnya gitu. Padahal akibatnya bukan pemerintah yang salah, tapi yang melaksanakannya itu yang tidak diberikan penjelasan bahwa perangkat baru, aplikasi baru, password wajib ganti. Kalau sampai yang berikutnya serah terima nggak diberikan password, ya harus ada ketentuan khusus bahwa wajib dia sebelum meninggalkan perusahaan, belum itu harus wajib diserah terimakan. Nah seperti perilaku seperti itu belum menjadi kebiasaan kita. Jadi inisiatif presiden itu bagus ya. Misalnya tadi kan 5.000 tadi kan kita harus ngapalin 5.000 password. 5.000 password. Dijadikan di dalam satu single sign on misalnya, dia bikin password yang lebih susah misalnya gitu. Ini bisa lebih baik daripada ngapalin yang tadi ya. Ada 400 apa dan sekarang. Ada 400 aplikasi, gimana satu kementerian? Yang satu kementerian 5.000 dong itu lebih. Itu gimana caranya? Yang satu belum diubah, yang lain. Iya bener kan. Udah gitu keburu datang teknologi baru, dan teknologi itu akan terus berganti. Dan tadi Mbak Evi cerita data itu menjadi penting gitu ya. Jadi pada saat data terpublikasi berarti orang-orang yang mencoba mencari celah bisa tahu. Itu nggak sih Mbak Evi? Oh iya, gini, orang itu kan tingkat kesenangannya luar biasa gitu. Jadi apalagi kalau mereka baru belajar hacking, bla bla. Dimana orang nggak perlu untuk belajar hacking perlu S1 nggak perlu S1. Tapi kalau dia tekun, dia belajar banyak, dia lihat ini di segala macam, dia pasti coba-coba, dia bisa. Gitu. Untuk jadi profesional banget, memang belum nggak sekaliber itu. Tapi kan hal yang tanggung-tanggung itu juga bisa merusak gitu. Jadi menurut aku ya
proteksi diri itu yang paling penting ya dari kitanya sendiri. Per individu. Jadi kita kerja, misalnya saya kerja di perusahaan saya sendiri gitu. Ya memang orang yang di IT harus tahu password saya, tapi saya sendiri juga harus buat password untuk mengamankan diri saya yang lebih tingkatnya lebih tinggi lagi. Jadi kalau saya misalnya sukanya apa ya, misalnya kucing dan segala macam, tentu passwordnya kebaca gitu kayak gitu kan. Padahal saya mau publikasikan di sosial media kucing misalnya kayak gitu ya. Iya benar, itu benar. Jadi semakin kita membuka diri, barangkali itu memudahkan orang untuk itu. Itu enggak gitu enggak? Iya, itu benar. Makanya kan kita ngomong ke berikutnya nih. Tanya gitu, penting nggak kita memiliki akun sosial media? Iya. Karena nanti masuk ke situ. Penting nggak sih gitu ya? Nah, kalau dari pandangan saya, kalau mau menggunakan sosial media atau media sosial itu, kalau buat saya, kalau keperluannya adalah untuk keperluan profesional. Jadi kita untuk memberikan gambaran tentang kita dalam pandangan yang profesional. Misalnya kita seorang dokter, kita membagikan saran gitu untuk penyakit A, penyakit B. Nah, dia mempunyai akun media sosial, bagus banget itu. Kita seorang ahli keuangan, bagaimana cara berinvestasi segala macam, itu informatif gitu ya. Tapi kalau punya akun media sosial gitu, kalau kita bukan selebriti. Kalau selebriti lain deh, memang dia perlu gitu. Kalau kita seorang biasa aja itu punya akun sosial dengan tujuan, tadinya tujuan baik supaya teman-teman yang udah lama gak kenal kita, gak ketemu zaman-zaman dulu, bisa kembali kontak, keluarga bisa tahu gitu. Itu harus berhati-hati. Karena apa? Tanya, kalau saya kemudian saya menjadi tidak nyaman. Ya pernah ngalami punya, tapi akhirnya nggak jadi nyaman. Karena akhirnya bukan cuma yang kita harapkan untuk mengetahui tentang kita, yaitu keluarga dan teman yang dulu-dulu, tapi orang lain pun ikut menikmati. Ikut mengetahui apa yang kita lakukan segala macam. Dan kebiasaan-kebiasaan gitu akan dibaca orang lain. Kalau kita kemudian menjadi seseorang tertentu yang akhirnya ditargetkan gitu untuk dibuka data pribadinya, orang gampang sekali membaca perilaku kita ya, termasuk ya itu tadi terkait password bisa aja terjadi gitu. Terkait kita nggak kasih tahu orang itu kita berada di mana, orang itu bisa baca. Nah, ini ada contoh nih di luar negeri. Kan banyak orang-orang yang menjadi saksi pengadilan. Terus mereka di Amerika tuh ada program namanya Witness Protection Program. Jadi orang-orang itu yang dilindungi karena dia udah menjadi saksi terhadap suatu kejahatan luar biasa. Terus nama dia diganti, identitas dia diganti total kan, supaya dia bisa hidup tenang. Apa yang diberitahukan kepada orang itu? Jangan meneruskan perilaku yang pernah terjadi sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya dia punya kebiasaan nari, dia nggak boleh belajar nari. Kalau dia senang mancing, dia nggak boleh lagi mancing. Karena perilaku dia misalnya udah terpapar di sosial media, akan terbaca dan akan di algoritma lagi. Algoritma akan mencari orang yang seperti ini berada di mana. Karena perilaku itu ada nggak terduplikasi lagi di tempat lain gitu. Jadi kalau kita pernah menunjukkan diri kita di satu sosial media, ya kita membuka diri kita untuk dibaca, untuk menjadi target suatu hari. Jadi dengan teknologi yang sekarang itu, kebiasaan kita di sosial media jadi mudah terbaca. Dan itu bisa ditargetkan. Betul. Kalau untuk selebriti, pejabat ataupun Mbak Evi itu tuh sangat dihindari. Nah buat kita tadinya kan barangkali banyak masyarakat, saya kan siapa gitu. Tapi kan tadi kan sebetulnya dengan target yang Rp1.000 pun juga bisa dilakukan gitu ya. Dan apa aja? Nah sekarang ini nih contoh nih, mau melakukan kejahatan, terus orang menggunakan foto kita gitu, video kita yang udah terpampang gitu, terus dijadikan deepfake. Terus jadi muka bentar, kita. Barangkali audiens nggak ngerti deepfake, cerita dulu. Deepfake itu adalah suatu kayak video gitu tentang tokoh tertentu atau orang tertentu yang benar-benar asli, tapi sebenarnya pelakunya bukan dia. Pelakunya bukan dia. Jadi ibaratnya kayak topengnya aja gitu kita, tapi pelakunya bukan kita. Tapi semuanya sama persis. Mukanya memang sama, suaranya sama, gaya bicaranya sama, gerakan-gerakan tangannya sama, sehingga orang percaya itu dia gitu. Padahal bukan dia. Nah, sama.
daripada nih kalau ada penjahat, waduh saya mau ngata-ngatain presiden nih gitu. Ngapain saya mendingan ada fotonya Mas Gary nih, bukan foto aja, ada foto, ada videonya Mas Gary. Jadi semua saya pelajari, saya masukin ke satu AI program. Kemudian saya udah dapat caranya, gayanya, saya bikinlah video vlogging gitu yang isinya satu, yaitu untuk menghujat negara, menghujat presiden. Kan nanti yang kena data-datanya punya dimasukin, ada data-data yang dicuri dari tempat sosial medianya Mas Gary. Jadi nomor teleponnya bener, nomor teleponnya Mas Gary, alamatnya, rumahnya sengaja dilihatin segala macam. Dan itu bisa menjadi bukti pengadilan, misalnya kalau pengadilan tidak cermat bahwa ini di fake atau bukan. Orang bisa langsung bilang ini buktinya nih. Iya betul. Keluarinnya dari IP-nya siapa? IP-nya Mas Gary, karena terbukti tiap kali login ke sosial media itu IP-nya berasal dari IP yang mana gitu kan, kelihatan gitu. Betul, jadi kita spoofing IP-nya gitu. Bisa. Nah itu yang kita hindari. Nah salah itu satu. Kedua, gimana orang bisa mencuri biometrik kita? Nah ini orang nggak sadar. Seringkali orang kalau foto kan gini nih tuh. Oh iya jari betul. Gitu. Padahal kalau di zoom itu yang namanya ini jari kelihatan. Sidik jari. Jadi emang kalau mau kasih tanda 2 ya dibalik lah. Gitu. Jangan kasih yang ada tanda sidik jarinya. Nah hal-hal seperti itu yang kita berusaha hindari gitu. Dan ya PR kita ya sama-sama ya. Jadi kita harus jelaskan ke masyarakat hal-hal tertentu itu memancing tadi ya. Iya. Memancing memudahkan orang untuk mengambil itu ya. Jadi gini, jadi ibaratnya orang bilang, Mas Gary tadi bilang saya siapa sih, bukan siapa-siapa. Oh semakin bukan siapa-siapa semakin kita bisa pakai kan. Kalau kita mau berbuat kejahatan, iya dong. Iya kalau kita siapa-siapa tuh kita misalnya gini, misalnya aku mau berbuat kejahatan terus gitu, aku pakai wajahnya siapa gitu, wajahnya orang terkenal lah, misalnya wajahnya presiden gitu ya. Mau kita nggak sebut presiden, wajahnya presiden yang kita pakai untuk menghujat orang bilang ini nggak mungkin, ini bukan presiden kita, ini pasti direkayasa. Presiden kita nggak mungkin ngomong begini gitu. Tapi semakin kita menjadi orang yang biasa, orang ordinary, orang yang nggak dikenal, mungkin banget. Nggak ada yang menjaga lagi dia. Udah nggak ada banget. Pasti ini. Dan identitas sudah terpapar di sosial media. Betul. Termasuk sidik jari tadi. Iya, termasuk sidik jari tadi. Jadi pesan buat audiens hati-hati terkait data pribadi tadi gitu ya. Nah, saya balik lagi ke pernyataan Mbak Evi tadi yang xyz.com gitu kan. Di situ karena ketidaktahuan kita sehingga saya pakai xyz.com di mana dia tidak bisa melindungi data pribadi. Nah, pesan kita apa tuh supaya kita harus aware dengan yang gitu gimana? Pertama gini sih. Emang kita perlu nama domain xyz.com karena nama domainnya ya. Kita nggak ngomong emailnya dulu. Kita kalau punya perusahaan, terus kita ingin perusahaannya internasional, kita pasti ingin pakai .com. Jadi kita pakai xyz.com gitu ya. Terus kemudian, tapi kan kita ingin kalau ada apa-apa kita dilindungi. Jadi xyz.com itu juga kita daftarkannya xyz.id atau .co.id. Di mana email-email kegiatan daripada perusahaan itu kalau bisa yang .id-nya yang dipakai. Sehingga kalau dia pakai .id dia akan terlindungi. Nah, yang kedua, kalau kita udah pakai email .id gitu, kemudian kita misalnya mendaftarkan di sosial media tertentu yang dia juga maunya kalau kita bisa pakai, kita pakai email .id, tapi kadang-kadang kan dia nggak mau. Kadang-kadang kan .id-nya tuh unrecognizable gitu. Kadang-kadang dia bilangnya not a standard email gitu. Kadang-kadang ada situs yang mengatakan gitu. Yang terpaksa kita harus pakai xyz.com itu yang provider gratis itu. Nah, itu di layer berikutnya itu ada yang namanya authentication. Nah, kita masih multiple authentication. Nah, di multiple authentication itu kita tetap biasakan pakai yang .id. Karena dengan demikian kalau ada apapun juga kita akan bisa ngadu ke misalnya Kementerian Kominfo atau kalau itu perusahaan besar BUMN segala macam ke BSSN. Karena apa? Karena kita akan menyatakan diri kita bahwa .id-nya yang lagi diserang. Ini .id yang lagi dihack gitu. Dan orang nih kalau tanya gitu hacker gitu ya yang mau iseng-iseng, yang baru iseng-iseng baru belajar mau iseng,
mereka nggak berani isengin orang yang nama domainnya ada .id-nya atau orang Indonesia ya .id atau emailnya .id karena tahu akan langsung berurusan dengan hukum. Kalau dia mau menghack segala sesuatu dia cari nih media sosialnya siapa yang emailnya walaupun dia orang terkenal tapi emailnya dapat xyz.com itu. Karena apa? Karena kalau gitu kan nanti urusannya dia harus urusan tulis surat ke Kementerian Kominfo harus tulis surat kepada penyelenggara provider yang besarnya. Nggak ada panjang gitu. Nggak ada dasar hukumnya. Kalau ini kan saya minta dilakukan misalnya walaupun nggak serta-merta mudah tapi saya minta di take down karena ini entitas Indonesia nih gitu. Nah pejabat di sini atau yang berwenang di sini dia akan melakukan take down. Jadi ini bagian dari awareness kedaulatan kita di dunia cyber. Walau ya barangkali kita memanfaatkan yang .com tadi seyogianya lah kita replikasi dengan .id. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa melakukan hal-hal yang tadi gitu ya Mbak Evi ya. Betul. Dan banggalah gitu ya dengan ID-nya. Dengan ID-nya. Aku sih bangga banget gitu. Aku sih ya ini kan publik gitu ya. Maksudnya kalau tanya emailnya apa? Terus terang sih nama domain saya adalah sumarlin.id gitu .id dan apapun email ada di belakangnya saya bangga sekali gitu. Karena ada ini sumarlin.id gitu. Milik sendiri. Dan di luar negeri juga mereka pengen tuh yang .id karena .id itu identification. ID itu identification. Iya, jadi waktu saya pergi ke Inggris gitu ketemu temen, dia tanya what's your email address, terus aku sebutin sumarlin.id. Dia bilang, Effie, I really want that domain name, it's ID. You know, it's identification. Gitu. Karena ID-nya itu Indonesia. Tapi kan di luar mereka melihatnya itu .id is very special. Oke, Mbak Evi, saya sudah dikasih tanda tuh sama rekan-rekan. Iya. Dan Mbak Evi pun juga masih ada kegiatan. Jadi terima kasih atas podcastnya yang luar biasa. Barangkali kita akan menggali dalam lagi dalam podcast lainnya. Siap, selalu. Dan saya merasa bahagia nih mendapatkan pesan-pesan ya buat audiens Tiknas gitu. Pertama ya tadi kita kembali ke bagaimana kita daulat kalau ya kita memanfaatkan yang gratisan, perhatikanlah gitu ya, perhatikanlah seyogianya kita gunakan ID, juga perilaku kita di sosial media, hati-hati karena banyak sekali orang yang tadi iseng dan segala macam. Bagi yang merasa saya bukan siapa-siapa, harusnya lebih waspada. Iya benar. Oke, rekan Tiknas, barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan. Kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih Mbak Evi. Terima kasih Mas Gary. Terima kasih.